Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali anak-anakku. Hari ini Ibu akan membahas mengenai soal PAS, materi hakikat fisika. Kita mulai dengan soal yang pertama, yaitu teori Big Bang menurut Lemaitre merupakan alam semesta dimulai dari suatu titik yang kemudian mengembang menjadi besar secara terus-menerus, sehingga menjadi alam semesta seperti sekarang. Teori Big Bang merupakan salah satu bentuk dari hakikat fisika, yaitu jawaban yang benar: A. Fisika sebagai produk, B. Fisika sebagai proses, C. Fisika sebagai sikap, dan D. Fisika sebagai pengetahuan, E. Fisika sebagai penelitian. Nah, untuk menjawabnya, penjelasannya, dalam wacana ilmiah, hasil-hasil penemuan dari berbagai kegiatan penyelidikan yang kreatif daripada ilmuwan didaftar, dikumpulkan, dan disusun secara sistematis menjadi sebuah kumpulan pengetahuan. Kemudian pengetahuan ini disebut sebagai produk berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Jadi, teori merupakan cerminan dari hakikat fisika, yaitu saya sebagai produk. Maka jawaban untuk soal ini yaitu A. Fisika sebagai produk. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Menurut peneliti Pusat Sains dan Antariksa Nasional 8, hari tanpa bayangan akan terjadi di Indonesia pada September hingga Oktober. Posisi matahari berada di atas Indonesia, sehingga tidak ada bayangan yang terbentuk oleh benda tegak tak berongga saat tengah hari. Cabang fisika yang pelajari fenomena seperti wacana di atas adalah: jawaban yang benar: A. Astrofisika, B. Geofisika, C. Fisika modern, D. Biofisika, dan E. Fisika material. Penjelasannya, ilmu fisika dengan ilmu astronomi membentuk astrofisika yang mempelajari benda-benda langit dan interaksinya. Fenomena alam yang terjadi pada posisi matahari di atas Indonesia merupakan salah satu cabang fisika, yaitu astrofisika. Maka jawabannya yaitu A. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Andri adalah seorang siswa yang gemar fisika. Setiap kali melihat suatu fenomena, Andri akan merumuskan masalah dan mengajukan hipotesis. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan Andri adalah jawaban yang benar kita pilih, yaitu di antara A sampai E ini, yaitu A. Menguji hipotesis melalui percobaan, B. Mengambil kesimpulan, C. Mengolah data berdasarkan hipotesis, D. Menafsirkan data, E. Mengkomunikasikan hasil percobaan secara lisan dan tulisan. Kita lihat penjelasannya. Berdasarkan tujuan khusus pembelajaran fisika, seorang ilmuwan harus mampu mengembangkan pengalaman untuk dapat merumuskan masalah, mengajukan dan menguji hipotesis melalui percobaan, merancang dan merakit instrumen percobaan, mengumpulkan, mengolah dan menafsirkan data, dan mengomunikasikan hasil percobaan secara lisan dan tulisan. Jadi, langkah selanjutnya yang akan dilakukan Andri adalah menguji hipotesis melalui percobaan. Maka jawabannya adalah A. Menguji hipotesis melalui percobaan. Soal berikutnya. Michael Faraday mengemukakan hukum Faraday yang memprediksi bagaimana suatu medan magnet berinteraksi dengan rangkaian listrik. Untuk menimbulkan gaya gerak listrik atau fenomena induksi elektromagnetik dalam pembuatan dinamo listrik, pendapat tersebut dikemukakan Michael Faraday pada, kita pilih jawaban yang benar. A. Periode ketiga perkembangan ilmu fisika, B. Periode pertama perkembangan ilmu fisika, C. Periode kedua perkembangan ilmu fisika, D. Periode keempat perkembangan ilmu fisika, E. Periode kelima perkembangan ilmu fisika. Kita lihat penjelasannya.
Perkembangan ilmu fisika menurut Ritzmaier dibagi menjadi 4 periode. Salah satunya adalah periode ketiga lahirnya fisika klasik, memuat rumus umum mekanika, fisika panas, listrik, dan magnet serta gelombang. Jadi, pendapat mengenai hukum Faraday oleh Michael Faraday terdapat pada periode ketiga, yaitu perkembangan ilmu fisika. Maka jawaban yang benarnya yaitu periode ketiga perkembangan ilmu fisika. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perhatikan penerapan ilmu fisika di bawah ini. Penggunaan unsur radioaktif sebagai reaktor, ini satu ya. Yang kedua, penggunaan tenaga uap untuk kelistrikan rumah sakit. Yang ketiga, penggunaan sinar laser untuk memecah batu ginjal. Yang keempat, penggunaan MRI untuk deteksi racun atau benda radioaktif. Pada pernyataan di atas, yang merupakan penerapan ilmu fisika dalam bidang kesehatan adalah, jadi kita diminta milih dari keempat ini yang penerapannya berdasarkan ilmu fisika. Kita lihat pilihannya, jawaban yang benarnya A 3 dan 4, B 1 dan 3, C 1 saja, D 1, 2, dan 4, E-nya 1, 2, dan 3. Nah, kita lihat penjelasannya. Penerapan ilmu fisika dalam berbagai bidang diantaranya adalah bidang industri, bidang medis, bidang transportasi, dan bidang teknologi. Contoh penerapan ilmu fisika bidang medis atau kesehatan adalah alat USG, MRI, pengukuran tekanan darah, terapi radiasi, sterilisasi alat kesehatan, dan pembuatan implan organ. Jadi, penerapan ilmu fisika dalam bidang kesehatan adalah penggunaan MRI dan sinar laser. Maka jawabannya yaitu 3 dan 4. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Telah dipersiapkan 2 buah bahan percobaan, pensil kayu dan pulpen besi. Keduanya diletakkan di masing-masing tanganmu, kemudian berdiri tegak dan secara bersamaan jatuhkanlah pensil dan pulpen. Hal inilah yang membuktikan adanya gaya gravitasi sama, namun karena pengaruh gaya gesek udara dan berat bahan percobaan, pulpen lebih dulu terjatuh dibandingkan pensil. Pada percobaan di atas, yang merupakan variabel terikat adalah, maka kita lihat jawaban yang benarnya yang mana? A. Kecepatan jatuhnya pensil dan pulpen. B. Berat pensil dan pulpen. C. Waktu menjatuhkan pensil dan pulpen. D. Suhu pensil dan pulpen. E. Gaya gravitasi terjatuhnya pensil dan pulpen. Nah, kita lihat penjelasannya. Macam-macam variabel penelitian adalah: 1. Variabel bebas adalah variabel yang dapat diubah secara bebas. 2. Variabel terikat adalah variabel yang diteliti yang perubahannya tergantung variabel bebas. 3. Variabel bebas adalah variabel yang selama eksperimen dipertahankan tetap. Dari percobaan tersebut bisa disimpulkan sebagai berikut. Variabel bebas itu sama dengan berat pensil dan pulpen berbeda. 2. Variabel terikat itu kecepatan jatuhnya pensil dan pulpen. 3. Variabel kontrol yaitu waktu menjatuhkan, suhu, serta gaya gravitasi pensil dan pulpen sama. Jadi, variabel terikatnya adalah kecepatan jatuhnya pensil dan pulpen. Maka jawabannya yaitu A, kecepatan jatuhnya pensil dan pulpen. Demikian penjelasan dari Ibu mengenai pembahasan soal PAS. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian untuk mempersiapkan ujian-ujian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.